ID numbernya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Di sini ada ID number kosong ya teman-teman. Nah kalau yang kepingannya besar itu ada teman-teman. Jadi ID numbernya biasanya misalkan ada hurufnya gitu, WXO, misalkan WXO 085 misalkan. Nah ID number ini sama di logam mulia. Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk kali ini aku mau share tentang pengalaman hari ini nih. Aku tadi kebetulan ada perlu gitu, harus keluar, dan aku coba lihat ke toko emas gitu teman-teman. Aku cek harga emas itu berapa gitu. Kebetulan juga ada yang aku tuker gitu ya. Maklum lagi kondisi gini kan, jadi gimana caranya kayak misalkan untuk kehidupan kedepannya kita bisa terus stabil gitu. Jadi aku punya beberapa simpenan juga aku tuker gitu. Jadi ada yang perhiasan juga aku tuker ke logam mulia gitu, sekalian aku ngecek harga gitu teman-teman. Jadi kebetulan tadi aku habis beli logam mulia nih teman-teman, harga terbaru ya hari ini. Kebetulan sebetulnya ini bukan langganan aku biasanya belinya di toko emasnya yang di mall gitu teman-teman. Nih kebetulan tadi ke pasar, jadi aku cari karena kan yang di mall tutup ya gitu. Jadi aku lihat ke pasar, baru aku beli di sana, dan luar biasa harganya teman-teman. Meroket jauh banget gitu. Mungkin sepanjang sejarah, mungkin ya yang aku tahu, mungkin ini yang paling naik gitu harganya. Jadi biasanya kan kita beli harganya tuh sebelum ada pandemi COVID-19 ini, biasanya harganya tuh sekitar segramnya itu sekitar 600-an lebih lah ya, 600 sekian lah gitu. Sekarang 1 gramnya udah mencapai 900 teman-teman. Ya Allah subhanallah. Ya aku juga pokoknya kalau aku nih sebagai ibu-ibu, pokoknya itu harganya naik aja. Memang walau misalkan kata orang sebenarnya nggak naik harga emasnya, tapi nilai uang kita yang melemah gitu ya. Tapi tetap aja kalau misalkan aku sebagai orang awam gitu, istilahnya ya udah itu harga emas naik aja, karena yang kita lihat tuh mata uangnya rupiahnya gitu ya. Jadi kita untuk mendapatkan 1 gram itu sekarang udah 900 berapa ya teman-teman. Nih tadi barusan aku nih 945. Wah luar biasa kan, 945. Padahal sebelumnya nih aku kan sering ngecek nih sama si Amaman namanya, yang di toko yang biasa langganan aku. Ini juga sebetulnya udah corona nih, udah ada pandemi ini, tapi masih di bulan 3 teman-teman. Jadi masih di bulan Maret itu tanggal 20 tuh emas itu 1 gramnya yang gini tuh 823. Jadi aku biasanya beli emasnya itu aku di toko emas nih teman-teman. Jadi aku belum pernah nyoba ke langsung Antam, PT Antamnya gitu, yang cetak emasnya ini gitu teman-teman. Jadi yang kayak gini ini sekarang udah 945. Makanya nanti buat kalian-kalian yang udah mulai punya uang sendiri, yang udah mulai punya penghasilan, usahakan nabung emas ya. Itu nggak ada ruginya. Nabung emas itu untuk mempertahankan kalau kata orang sih kekayaan gitu ya, untuk mempertahankan keuangan kita gitu. Kayak emas, kalau kayak sekarang nih kita lagi butuh misalkan mungkin ada beberapa yang misalkan kena dirumahkan atau apa. Nah kalau punya emas kita bisa dijual dulu, misalkan perlu untuk kehidupan sehari-hari, untuk
memenuhi kebutuhan, misalkan selama sebulan 2 bulan. Kalau dari kemarin-kemarin udah beli emas kan, makanya kalau misalkan udah punya penghasilan tuh usahakan jangan boros gitu teman-teman. Segimanapun penghasilan kamu harus punya tabungan. Misalkan gaji kamu 2 juta atau 1 juta, usahakan ada tabungannya. Kenapa? Karena untuk menjaga-jaga, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai sih kita kalau ada perlu tuh jangan sampai bukan nyusahin orang lain, jangan sampai ke orang lain dulu deh gitu. Jadi kita jangan sampai pinjem dulu gitu. Kalau nggak perlu amat mah istilahnya kita punya simpenan gitu teman-teman. Nah, sekali lagi tadi aku belinya di pasar itu harganya 945. Ini kayak gini nih teman-teman, emas logam mulianya kayak gini nih, kelihatan nggak? Nah ini emasnya segini ya, kecil ya. Ini emasnya. Nah ini langsung ada sertifikatnya. Ini masih model yang disebutnya model yang agak lama ya, karena yang sekarang tuh udah dipres langsung gitu, udah ada barcode-nya, jadi tidak terpisah seperti ini. Nah kalau yang baru ada lagi beda ya, ini masih yang lama, cuman harganya beda-beda sedikit lah, sebetulnya sama aja sih. Nah kalau ini di yang kecil ini ID numbernya kelihatan nggak? Gak kelihatan ya, di sini ada ID number kosong ya teman-teman. Nah kalau yang kepingannya besar itu ada teman-teman, jadi ID numbernya biasanya misalkan ada hurufnya gitu, WXO, misalkan WXO 085 misalkan. Nah ID number ini sama di logam mulianya ini ada sama, ada biasanya di sininya kalau yang besar. Ini kebetulan yang kecil, kalau yang kecil nggak ada gitu teman-teman. Nah ini logam mulia ini juga ada yang 2 gram teman-teman. Nih 2 gram juga hampir sama ya, seperti itu. Sampai yang aku tahu gitu ya, yang pernah aku lihat itu sampai ada yang 250 gram, besarnya itu 250 gram gitu. Yang 500 aku belum pernah lihat ya, apalagi yang 1000 gram gitu, yang sekilo gitu aku belum pernah lihat. Jadi yang pernah aku lihat itu sampai 250 gram itu ada. Jadi yang 100 gram biasanya kebanyakan juga kalau yang besar-besar tuh nyimpennya 100 gram sama yang favoritnya 100 gram gitu. Nya itu yang 1 gram nih misalkan 945, yang 2 gram 1.840, yang 5 gram misalkan berapa, lebih murah lagi gitu kan hitungan per gramnya, tapi dijualnya sama aja teman-teman. Jadi kalau kalian mau punya uang lebih misalkan gitu, ya mending belinya yang kalian maksimal tuh bisa belinya berapa gram gitu, seperti itu. Nah itu sebetulnya pilihan juga sih, kalau misalkan kalian mau belinya yang kecil-kecil juga boleh. Misalkan sebulan nih kemampuannya belinya sebulannya 945, sebetulnya ada loh yang sampai setengah gram juga ada nih logam mulia sekarang. Nah setahu aku nih dulu ya, sekitar nggak tahu berapa tahun yang lalu gitu, dulu nggak ada kepingan kecil-kecil. Minimal tuh kepingannya itu 5 gram, jadi kayak kelipatan 5 gitu teman-teman. 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, sama 100 gram. Nah sekarang tuh lebih enak lagi, lebih simpel lagi. Jadi kita tuh nggak harus punya uang banyak untuk nabung emas, maksudnya nggak harus banyaknya banyak banget gitu kan. Kalau misalkan 5 gram nih, dulu kan paling kecil 5 gram. Kalau 5 gram itu berarti harus punya uang jutaan lah gitu ya. Nah sekarang tuh ada yang sampai setengah gram. Kalau yang setengah gram tuh kalau nggak salah harganya sekitar 400-an sekian lah, hampir 500 gitu teman-teman 1 gramnya. Aduh zaman dulu tuh segitu harga 1 gram ya, sekarang udah naik banget nih harganya. Makanya nggak rugi buat kalian yang belum pernah misalkan nabung logam mulia, mendingan dari sekarang mulai nabung, karena nggak ada ruginya. Banyak manfaatnya selama aku nyimpen juga ya, istilahnya nyimpen di berbagai misalkan bagus, misalkan kita punya simpanan di asuransi atau di tabungan, di logam mulia, semuanya ada kelebihan kekurangannya. Tapi aku sih lebih worth it nabung logam mulia. Ini gampang banget dicairinnya teman-teman. Memang ya kalau misalkan kita beli tempat apa segala macam
memang harganya cenderung naik gitu ya, kayak misalkan beli tanah tapi kan uangnya juga harus banyak, tapi dia juga ada kelemahannya gitu, kayak misalkan kalau lagi perlu ngejual tanah atau rumah tuh memang ngejualnya agak susah banget gitu teman-teman. Jadi kalau buat simpenan aku masih ini the best logam mulia aja gitu teman-teman. Jadi yang belum dicoba ya, yang udah mulai punya penghasilan itu nggak ada salahnya, misalkan gaji bulan ini, gajian bulan ini kamu 2 juta, bisa tuh nyimpen kayak misalkan setengah gram dulu belajar gitu, lama-lama kita punya uang, apa ya, jadi pengennya beli terus buat nyimpen gitu teman-teman. Nah kayak emas itu apa ya, kalau kita punya gaji 2 juta tapi kita maksain beli emas, jadi setiap bulannya kita nggak terlalu konsumtif, nggak terlalu pengen apa-apa gitu teman-teman. Namanya juga kalau lagi punya uang kan, ada uang di dompet, pengen belanjain itu beda banget kalau kita langsung beliin ke barang. Jadi kita tuh kayak aduh uang kita tinggal segini nih, jadi mau beli ini mikir dulu gitu kan. Jadi memang betul-betul deh pokoknya kalau misalkan kita selalu ngikutin gaya hidup, pengen beli apa beli itu, tapi kemampuan kita nggak ada, jangan deh teman-teman, sayang. Jadi mendingan kalau punya uang jangan di apa ya istilahnya, jangan minus gitu, jangan sampai karena gaya hidup kita jadi minus sampai, jangan sampai apa namanya, pokoknya jangan deh gitu, jangan yang aneh-aneh kalau misalkan kita belum mampu gitu, sayang uangnya. Jadi kita manfaatin aja, apalagi misalkan kalian punya gajinya kayak di atas 5 juta, 7 juta atau 9 juta atau 10 juta. Aduh kalau nggak punya tabungan emas rugi banget teman-teman. Jadi nggak apa ya, jerih payah kita tuh kayak nggak ada hasilnya kayak gitu teman-teman. Langsung ke intinya aja ya teman-teman, nih kayaknya aku ngomongnya terlalu lebar kemana-mana gitu ya. Jadi intinya aja nih teman-teman, tadi aku ke pasar beli emas dan harganya luar biasa. Jadi bulan lalu aku ngecek ke toko emas itu harganya masih 800-an sekian teman-teman, kayak 823 gitu. Tapi pas hari ini dalam sama ya, gramnya yang 1 gram ini sekarang udah 900 sekian gitu teman-teman. Ya jadi itu aja intinya, kita menabung di emas aja gitu teman-teman, karena nggak ada ruginya, dan saya juga udah ngalamin ternyata tetap yang the best itu emas gitu teman-teman. Nanti misalkan ada pertanyaan, emas logam mulia sama perhiasan tuh mending yang mana, apa nyimpennya, itu nanti ya di video aku berikutnya, karena kalau cerita tuh jadi panjang lebar, bisa berapa menit durasinya gitu teman-teman. Jadi intinya tadi aku ke pasar harganya udah 900 sekian gitu teman-teman. Nih yang 2 gram segini, ini tadi aku beli, gak beli sih ya sebetulnya, aku nuker gitu. Ini 2 gram, ini 2 gram 1 gram, yang ini 1 gram, 2 gram 1 gram gitu teman-teman. Dan ini aku tadi 4.600.000 sekian gitu teman-teman. Jadi sekali lagi, yang lihat video aku yang udah mulai punya penghasilan, belajar nabung logam mulia ya, karena logam mulia itu kebanyakan cenderung harganya itu relatif naik. Tapi memang kalian kalau misalkan nyimpan uang di logam mulia itu yang benar-benar misalkan kalian tuh nggak ada perlu dalam waktu dekat gitu teman-teman. Jadi uangnya yang memang kalian mau save sekitar 6 bulan lebih, misalkan kamu ada rencana untuk membeli rumah misalkan sekitar tahun depan gitu, kalian bisa disimpan di logam mulia ini. Ini nggak ini sih teman-teman, itu pilihan ya, apa namanya, kalian nyimpen di bank juga bagus gitu ya, maksudnya nyimpen uang, tapi aku juga ada cara lain loh buat nyimpen uang gitu kan ya. Jadi di logam mulia ini memang the best deh pokoknya gitu ya teman-teman. Segitu aja share dari saya, ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk adik-adikku sekalian ya, istilahnya sahabat-sahabatku gitu, sharing aja gitu. Mungkin ada yang belum mengetahuinya gitu, kalau yang udah tahu ya alhamdulillah gitu. Jadi sharing yang baik itu kan
alhamdulillah ya, bisa mendatangkan kebaikan juga buat kita gitu teman-teman. Jadi sekian sharing dari saya hari ini tentang logam mulia. Mungkin di video berikutnya akan saya ceritain juga nih, misalkan kira-kira kalau mau nyimpen logam mulia sama perhiasan itu gimana gitu, bagusnya yang gimana gitu. Jadi nanti kekurangan kelebihannya juga saya coba saya jelasin gitu teman-teman, karena mungkin ada sedikit pengalaman juga, pengalaman pribadi ya. Jadi kayaknya worth it yang mana nih gitu, apalagi buat ibu-ibu rumah tangga, jangan sampai salah nyimpen uang gitu ya teman-teman, karena sayang kalau misalkan ya disimpannya dengan apa namanya, kita hambur-hambur. Jika kalian ingin mengetahui tentang lebih banyak tentang logam mulia atau lain sebagainya, silakan like, subscribe, and komen ya, biar aku bisa upload lagi video-video tentang logam mulia gitu teman-teman. Assalamualaikum.